Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 5. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sistem tata surya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, pernahkah kalian memperhatikan benda-benda yang ada di langit? Seperti matahari, bintang, bulan, dan benda-benda langit lainnya? Pastinya kalian pernah melihatnya, bukan? Nah, berkaitan dengan benda langit tersebut, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem tata surya. Tata surya yang kita akan pelajari hari ini, kita khususkan kepada galaksi Bima Sakti, di mana tempat bumi itu berada. Galaksi Bima Sakti ini terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Nah, jadi tata surya itu apa sih? Nah, tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya, yaitu berupa bola gas yang panas. Karena ia termasuk bintang, maka matahari akan memancarkan cahayanya. Sejauh ini sih, matahari merupakan objek sekaligus bintang yang ukurannya sangat besar di tata surya kita loh. Nah, diameternya aja kurang lebih memiliki ukuran 1,4 juta kilometer. Wah, kebayangkan betapa besarnya matahari itu? Nah, karena matahari tersebut memiliki ukuran yang besar, maka matahari juga memiliki gaya gravitasi yang besar pula. Nah, adanya gaya gravitasi ini akan terjadinya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal ini menyebutkan bahwa planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. Maka dari itu, matahari dapat disebut juga sebagai pusat dari sistem tata surya. Nah, apakah teman-teman tahu ada berapa planet yang mengelilingi matahari? Ya, betul, ada 8. Dalam sistem tata surya kita terdapat 8 planet yang bergerak mengelilingi matahari. Setiap planet tersebut berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Selama masih berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Setiap planet juga berputar pada porosnya. Peristiwa berputar tersebut disebut dengan rotasi. Rotasi pada planet yang kita tempati, yaitu bumi, menyebabkan adanya peristiwa siang dan malam secara bergantian. Selain berotasi, planet juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Revolusi pada bumi menyebabkan adanya pergantian musim. Nah, planet-planet dalam tata surya kita terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga Neptunus. Nah, untuk mengenal lebih dalam, yuk kita bahas satu persatu mengenai planet-planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius juga planet terkecil dalam tata surya yang tidak mempunyai satelit. Planet Merkurius ini berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Periode revolusi planet Merkurius adalah 88 hari dan periode rotasinya adalah 59 hari. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet berikutnya adalah planet Venus. Venus ini lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Awan yang mengelilingi Venus ini menjadi salah satu keunikan planet ini dan terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus dijuluki sebagai bintang kejora, bintang fajar, dan juga bintang senja. Venus juga merupakan planet yang paling terang. Periode revolusi planet Venus ini adalah 225 hari dan periode rotasinya adalah 243 hari.
Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang ditinggali oleh manusia. Bumi juga biasa disebut sebagai planet biru. Hal ini karena sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini yaitu untuk menyaring panas dari matahari, sehingga tidak seluruhnya panas matahari sampai ke bumi. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Periode revolusi planet bumi adalah 365 hari, sedangkan periode rotasinya adalah 1 hari atau 24 jam. Selanjutnya, planet keempat yaitu Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Hal ini karena Mars diselimuti oleh debu yang berwarna merah. Planet ini juga disebut paling menyerupai bumi karena bentuknya yang hampir mirip dengan bumi. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0. Periode revolusi Mars adalah 678 hari, sedangkan periode rotasinya adalah 24,6 jam. Mars juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam tata surya. Suhu udara di planet ini sangat rendah, yaitu mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Jupiter sebagian besar terdiri dari gas. Periode waktu rotasinya sangat cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 9,8 jam, sedangkan periode revolusinya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 11,9 tahun. Iya baik, nah untuk yang keenam itu ada planet Saturnus. Nah planet Saturnus ini merupakan planet yang paling indah ya, karena planet ini mempunyai cincin gitu. Maka cincinnya ini terdiri dari batuan, debu, dan juga es yang terperangkap dalam orbit sehingga mengelilingi planet tersebut, planet Saturnus ini gitu. Nah Saturnus ini juga merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter. Kemudian Saturnus ini memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingkan Bumi gitu. Salah satu sektor yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus yaitu adalah Titan. Kemudian periode revolusi pada planet ini yaitu sekitar 29,5 tahun, dan juga periode rotasi pada planet ini sekitar 10,7 jam. Kemudian yang ketujuh itu ada planet Uranus ya. Nah planet Uranus ini merupakan planet yang paling dingin dan beku gitu, dengan rata-rata suhunya yaitu mencapai negatif 212 derajat Celcius. Kemudian planet ini berputar miring karena porosnya hampir sejajar ya dengan orbitnya gitu. Nah kemudian periode revolusi Uranus ini adalah 84 tahun, dan periode rotasinya itu sekitar 17,24 jam. Kemudian yang kedelapan itu ada planet Neptunus ya. Nah planet ini merupakan planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari gitu. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata gitu. Nah planet ini terdiri atas gumpalan gas. Neptunus ini memiliki 2 satelit, yaitu ada Triton dan juga Nereid. Nah periode revolusi Neptunus adalah sekitar 164,8 tahun, dan juga rotasinya sekitar 15,8 jam. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu mengenai benda-benda langit tersebut. Yang pertama itu ada asteroid. Nah, apa sih itu asteroid? Asteroid merupakan benda langit berupa batuan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Garis edar asteroid disebut dengan sabuk asteroid. Sama seperti planet, asteroid juga berputar mengelilingi matahari. Nah, yang kedua yaitu ada meteoroid. Meteoroid merupakan kumpulan batu-batu kecil yang ada di sekitar tata surya. Meteoroid berasal dari sabuk asteroid. Meteoroid ini bergerak mendekati bumi akibat dari gaya gravitasi bumi. Peristiwa masuknya meteoroid ke bumi sering disebut dengan peristiwa bintang jatuh. Nah, meteoroid yang masuk ke atmosfer
bumi itu disebut dengan meteor. Namun, sebagian besar meteor yang jatuh ke bumi akan habis terbakar di atmosfer sebelum dapat mencapai permukaan bumi. Selanjutnya yaitu ada komet. Nah, komet ini merupakan benda langit berupa es padat yang mengelilingi matahari. Sama seperti planet, komet juga bergerak mengelilingi matahari. Namun, orbit komet lebih lonjong jika dibandingkan dengan orbit planet. Komet juga sering disebut dengan bintang berekor. Nah, selanjutnya yaitu ada bintang. Bintang ini merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada satelit. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada karena bentukan alam. Contoh satelit alami adalah bulan. Sementara, satelit buatan adalah satelit yang dibuat sengaja dan diluncurkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya yaitu satelit Palapa. Satelit Palapa ini diluncurkan untuk pelayanan radio dan televisi di Indonesia. Ada juga satelit navigasi, cuaca, dan satelit penelitian.